Saudaraku, pernahkah kita duduk sejenak dan merenung betapa sering kita lalai mengingat Allah, padahal setiap detak jantung ini berdetak atas izinnya. Kita sibuk mengejar dunia sejak pagi hingga lupa bahwa ada kewajiban yang jauh lebih besar, ibadah. 5 menit untuk salat terasa berat, padahal kita sanggup menghabiskan berjam-jam di media sosial. Bukankah ini pertanda bahwa hati kita mulai menjauh? Ibadah bukan sekadar kewajiban, ia adalah kebutuhan jiwa. Tanpa salat, hati kita kosong. Tanpa zikir, hidup terasa gersang. Ketika ibadah mulai kita tinggalkan, saat itulah hidup kehilangan arah. Kita mencari ketenangan dalam dunia, padahal ketenangan hanya datang dari mengingat Allah. Jangan biarkan dunia menghapus akhirat dari pikiran dan hati kita. Allah tidak butuh ibadah kita, saudaraku. Kitalah yang butuh salat, zikir dan sujud kepadanya. Seperti tanaman yang butuh air, jiwa manusia pun butuh asupan ruhani. Tanpa itu, kita akan layu, walau secara fisik tampak kuat. Ketika engkau merasa gelisah, mungkin itu tanda Allah sedang memanggilmu kembali kepadanya. Jangan menunggu tua untuk taat. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Berapa banyak orang yang meninggal dalam usia muda, belum sempat bertobat, belum sempat memperbaiki salatnya. Waktu tidak menunggu kita sadar. Setiap detik adalah kesempatan. Gunakanlah untuk kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat dan hanya penyesalan yang tersisa. Ketika kita jauh dari Allah, hidup ini jadi hampa. Rezeki mungkin lancar, pekerjaan stabil, tapi hati tetap gelisah. Itu karena ketenangan sejati bukan di harta atau jabatan, tapi di hati yang dekat dengan Allah. Kita mencari kebahagiaan kemana-mana, padahal kunci utamanya ada di sajadah yang sering kita tinggalkan. Salat bukan beban, ia adalah rahmat. Ia tempat kita istirahat dari lelahnya dunia, tempat curhat terbaik yang tak pernah mengkhianati. Tapi mengapa kita lebih memilih istirahat di tempat tidur daripada bersujud kepada Sang Pencipta? Jika salat terasa berat, itu tanda bahwa iman kita sedang sakit dan butuh disembuhkan. Setiap kali kita menunda ibadah, syaitan bersorak gembira. Ia tahu menunda adalah awal dari melupakan. Hari ini kita tunda salat, besok kita malas, lalu akhirnya terbiasa meninggalkan. Jangan beri celah kepada syaitan untuk merusak hubungan kita dengan Allah. Ambil wudhu, segerakan salat dan mulailah dari sekarang. Allah Maha Penyayang. Tak peduli seberapa jauh kita pernah pergi, jika kita ingin kembali, Allah akan menyambut kita dengan cinta. Ia tak pernah menutup pintu taubat, bahkan setelah kita berulang kali berbuat dosa. Jangan malu kembali, karena dosa sebesar gunung pun tak akan mengalahkan kasih sayang Allah. Jika kita benar-benar menyesal, tak ada istilah terlambat untuk berubah selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Namun jangan menunda, karena ajal datang tanpa tanda. Berapa banyak orang yang pagi masih tertawa, sore sudah jadi jenazah. Berbuat baiklah sekarang, bukan nanti. Karena waktu tak akan menunggu niat baik yang terus kita tunda. Mulailah dari langkah kecil, 1 rakaat, 1 zikir, 1 istighfar. Allah tidak melihat seberapa besar amal kita, tapi seberapa ikhlas dan sungguh-sungguh hati kita. Jangan tunggu hati bersih untuk mulai beribadah. Ibadahlah, maka Allah yang akan membersihkan hatimu. Jangan tunda kebaikan, karena kita tak tahu kapan kesempatan itu akan hilang. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa Allah. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Jika seluruh waktu kita habis hanya untuk dunia, apa yang akan kita bawa ke akhirat? Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil menjauh atau mendekatkan kita kepada surga. Pilihlah jalan yang membuat Allah ridha, walau kadang tak mudah di mata manusia. Jangan remehkan 1 salat yang ditinggalkan, karena dari 1 menjadi 2 lalu menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan lahirlah kelalaian yang membutakan hati. Salat itu tiang agama. Jika kita merobohkannya, apa yang tersisa dari iman kita? Kembalilah memperbaiki, karena Allah masih memberi waktu dan kesempatan. Lalai ibadah bukan hanya soal tidak salat, tapi juga hati yang tidak lagi merasa bersalah. Saat kita mulai merasa biasa dengan meninggalkan kewajiban, itulah tanda bahaya terbesar, karena dosa yang tidak disadari adalah dosa yang sulit disembuhkan. Buka hatimu, saudaraku.
Jangan biarkan kelalaian menjadi jalan kehancuran akhirat kita. Sibuk bukan alasan untuk meninggalkan ibadah, karena yang memberi kesibukan itu adalah Allah. Bahkan Rasulullah yang paling sibuk tetap tidak pernah meninggalkan salat. Kita hanya perlu mengatur waktu, bukan mengorbankan ibadah demi urusan dunia. Apakah kita tidak malu meminta rezeki setiap hari tapi enggan menyapanya dalam sujud? Kita ingin bahagia tapi enggan taat. Kita ingin surga tapi enggan melangkah ke masjid. Saudaraku, jangan biarkan hidup ini habis tanpa makna. Jangan menunggu musibah untuk kembali ke jalannya. Saat hati mulai terasa keras, saat hidup mulai terasa sempit, coba periksa hubungan kita dengan Allah. Mungkin sudah terlalu lama tak membaca Al-Quran, mungkin salat kita hanya sekadar gerakan. Bangkitlah, bukan karena kita suci, tapi karena kita ingin disucikan oleh rahmat-Nya. Setiap dosa akan meninggalkan titik hitam di hati, dan kelalaian dalam ibadah akan membuat hati gelap tanpa cahaya. Namun jangan putus asa, Allah bisa menghapus semua kegelapan itu dalam sekejap. Jika kita benar-benar ingin berubah, taubatmu akan jadi cahaya yang menuntun jalan kembali. Berjalanlah perlahan tapi istiqamah, tak perlu langsung sempurna. Yang penting kita terus bergerak menuju ketaatan. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tapi yang mau memperbaiki diri. Bersujudlah hari ini, meski kemarin masih banyak lalai. Jangan terpesona dengan panjangnya umur, banyaknya harta, atau tingginya jabatan. Karena semua itu akan habis. Yang abadi adalah amal yang kita kerjakan dengan ikhlas. Jika hari ini kita kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, itu lebih baik daripada menunda dan terus dalam kelalaian. Saudaraku, mari kita jaga ibadah seperti kita menjaga nafas, karena keduanya sama-sama penentu kehidupan. Syalat bukan hanya kewajiban, tapi kunci yang membuka pintu surga. Jangan biarkan kesibukan dunia mencuri waktu kita untuk Allah. Selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan untuk memperbaiki diri.